Halo para cat lovers, para budak korporatnya para anabul di seluruh Indonesia. Pernah nggak sih kalian ngelihat kucing kesayangan yang biasanya aktif lari-larian kayak kesatanan jam 3 pagi? Tiba-tiba jadi lebih kalem, lebih sering tidur, dan makannya sedikit. Kita sering mikir, paling lagi bad mood atau mungkin bosan sama makanannya. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik sikap kalemnya itu, ada musuh tak kasat mata yang sedang mengintai. Bukan, ini bukan tentang cicak di dinding atau debu di bawah sofa. Ini jauh lebih serius. Kita akan membahas dua nama yang mungkin terdengar asing tapi sangat mematikan. FIV dan FELV. Dua virus yang wajib, kudu, harus diketahui setiap pemilik kucing. Penasaran? Pastikan kalian nonton sampai akhir, karena informasi ini bisa jadi penyelamat nyawa si bos kecil di rumah. Oh ya, sebelum lanjut, coba tulis di kolom komentar, siapa nama kucing kalian yang paling sering bikin kalian khawatir? Oke, sebelum kita masuk ke bagian yang bikin deg-degan, mari kita pahami dulu settingnya. Kucing, makhluk agung yang kita sembah setiap hari ini, pada dasarnya adalah predator yang tangguh. DNA mereka dirancang untuk berburu, bertahan hidup, dan tentu saja tidur 18 jam sehari. Mereka jago banget menyembunyikan rasa sakit. Ini adalah insting bertahan hidup dari nenek moyang mereka di alam liar. Kalau kelihatan lemah, ya siap-siap jadi santapan. Masalahnya, insting ini kebawa sampai sekarang. Bahkan saat mereka sudah jadi raja di rumah kita. Mereka nggak akan ngeluh, "Duh, badanku nggak enak nih, pausan." Mereka akan diam-diam menahannya. Nah, disinilah letak bahayanya saat berhadapan dengan penyakit silent killer seperti virus. Mereka mungkin terlihat baik-baik saja di luar, padahal di dalam tubuhnya sedang terjadi pertempuran hebat. Itulah kenapa kita sebagai staf pribadi mereka harus super peka dan punya pengetahuan lebih. Mari kita mulai dengan aktor pertama, FIV atau Feline Immunodeficiency Virus. Kalau di dunia manusia ini sering banget dijuluki AIDS-nya kucing. AIDS, tunggu dulu, jangan panik. Julukan ini sebenarnya sedikit menyesatkan dan bikin ngeri. Yang paling penting untuk dicatat dan digarisbawahi dengan spidol permanen. FIV tidak menular ke manusia, anjing, atau hewan peliharaan lain selain kucing. Jadi, kalian tetap aman untuk peluk-peluk dan cium-cium anabul kalian. FIV bekerja dengan cara menyerang dan melemahkan sistem kekebalan tubuh kucing secara perlahan. Bayangkan sistem imun itu seperti tentara super di dalam tubuh. Nah, virus FIV ini masuk dan melumpuhkan para jenderal dan prajuritnya satu persatu, membuat tubuh kucing jadi rentan banget terhadap infeksi bakteri, jamur, atau virus lain yang sebenarnya sepele buat kucing sehat. Jadi, bukan virus FIV-nya langsung yang membunuh, tapi komplikasi dari penyakit-penyakit lain yang datang mengeroyok saat pertahanan tubuhnya sudah hancur lebur. Ini adalah pertarungan jangka panjang yang butuh perhatian ekstra dari kita. Sekarang pertanyaan krusial, bagaimana si FIV ini menular? Apakah dari sekadar main bareng, makan dari mangkok yang sama, atau mungkin dari sesi saling jilat-menjilat setelah mereka selesai menghakimi kita dari atas lemari? Jawabannya, tidak. Ini adalah salah satu miskonsepsi terbesar tentang FIV. Virus ini tidak segampang itu menyebar. FIV terutama ditularkan melalui luka gigitan yang dalam. Ingat, harus gigitan yang dalam, di mana air liur yang terinfeksi masuk langsung ke aliran darah kucing lain. Inilah kenapa FIV lebih sering ditemukan pada kucing jantan liar yang belum disteril, yang hobi banget baku hantam untuk memperebutkan wilayah kekuasaan atau cinta seekor betina. Drama percintaan dunia kucing memang keras kawan. Jadi, kalau kucing kalian di rumah cuma sering adu panco main-main atau saling grooming, risikonya sangat-sangat rendah. Mereka bisa hidup bersama dengan damai, selama tidak ada perkelahian serius yang berdarah-darah. Ini penting untuk diingat agar kucing dengan FIV tidak didiskriminasi secara tidak adil. Lalu, apa saja tanda-tanda kalau pasukan militer di tubuh kucing kita mulai goyah karena FIV? Gejalanya bisa sangat licik dan berkembang dalam beberapa tahap. Tahap awal, beberapa minggu setelah terinfeksi, kucing mungkin akan demam ringan, lesu, atau kelenjar getah beningnya bengkak. Gejala ini sering banget terlewatkan oleh pemilik karena mirip flu biasa dan bisa sembuh sendiri. Setelah itu, kucing akan masuk ke fase laten yang panjang, bisa bertahun-tahun, di mana ia terlihat sehat total.
Dia tetap makan, main, dan melakukan ritual anehnya seperti biasa. Inilah fase yang paling menipu. Namun, di balik layar, virus terus-menerus merusak sistem imunnya. Baru setelah bertahun-tahun, ketika sistem imun sudah sangat lemah, gejala-gejala kronis mulai muncul. Seperti sariawan parah yang kok nggak sembuh-sembuh, infeksi kulit dan telinga berulang, diare kronis, penurunan berat badan drastis, dan bulu yang kusam. Kucing jadi gampang banget sakit. Oke, mari kita beralih ke aktor kedua yang tidak kalah seramnya. FELV atau Feline Leukemia Virus. Nah, kalau FIV tadi kita ibaratkan sebagai penyusup yang diam-diam melumpuhkan tentara dari dalam. FELV ini lebih seperti agen ganda yang merusak segalanya dan bahkan bisa memicu pemberontakan besar. FELV adalah salah satu penyebab utama kanker pada kucing, terutama limfoma, kanker kelenjar getah bening, dan tentu saja leukemia, kanker darah. Selain itu, virus ini juga sama-sama menekan sistem kekebalan tubuh, membuat kucing rentan terhadap penyakit lain, mirip seperti FIV. Bedanya, FELV punya spesialisasi dalam menyebabkan anemia parah, di mana tubuh kucing tidak bisa memproduksi sel darah merah yang cukup. Akibatnya, kucing jadi pucat, lemas, dan lesu. Karena dampaknya yang bisa memicu kanker, FELV sering dianggap lebih ganas dalam progresivitasnya dibandingkan FIV. Dan satu lagi, sama seperti FIV, FELV juga tidak menular ke manusia. Jadi tetap tenang, ya. Nah, ini dia perbedaan besar antara FIV dan FELV. Cara penularannya. Kalau FIV butuh drama perkelahian berdarah, FELV ini jauh lebih sosial dan licik. Makanya ia dijuluki The Friendly Cat Disease atau virusnya kucing-kucing yang akrab. FELV menyebar melalui cairan tubuh, terutama air liur. Jadi, aktivitas sehari-hari seperti saling menjilat, grooming, berbagi mangkok makan dan minum, atau menggunakan litter box yang sama bisa menjadi sarana penularan. Bahkan, induk kucing yang terinfeksi bisa menularkannya ke anak-anaknya saat di dalam kandungan atau melalui air susu. Inilah kenapa FELV bisa menyebar dengan cepat di lingkungan, di mana banyak kucing hidup berdekatan, seperti di shelter atau di koloni kucing liar yang sering makan bersama. Seekor kucing yang terlihat sehat bisa menjadi carrier atau pembawa virus dan tanpa sadar menularkannya ke teman-temannya saat mereka sedang asik bermain atau makan bareng. Cukup mengerikan, bukan? Gejala FELV seringkali tumpang tindih dengan FIV yang membuatnya sulit dibedakan tanpa tes khusus. Namun, ada beberapa bendera merah yang lebih khas FELV. Salah satunya adalah kepucatan pada gusi dan selaput lendir di sekitar mata, yang merupakan tanda anemia. Kucing mungkin juga akan mengalami demam yang hilang timbul, penurunan berat badan yang progresif meskipun nafsu makannya normal, dan kondisi bulu yang memburuk. Karena FELV menyerang sumsum tulang, di mana sel-sel darah diproduksi, ia bisa menyebabkan berbagai masalah darah. Infeksi yang terus-menerus kambuh, seperti infeksi saluran pernapasan atas atau infeksi kandung kemih, juga merupakan gejala umum. Pada kasus yang lebih parah, bisa muncul gejala neurologis seperti kejang atau perubahan perilaku, dan tentu saja pembengkakan kelenjar getah bening yang merupakan tanda dari limfoma. Intinya, jika kucing Anda terlihat tidak baik-baik saja secara konsisten, jangan pernah menyepelekannya. Setelah mendengar semua kengerian tadi, pasti kalian bertanya-tanya, jadi gimana cara melindungi anabulku? Tenang, jangan panik dulu. Ada cara-cara yang sangat efektif untuk melindungi mereka, dan kuncinya adalah pencegahan. Langkah pertama dan paling fundamental adalah tes. Sebelum Anda membawa pulang kucing baru, atau sebelum mengenalkan kucing Anda ke kucing lain, wajib hukumnya untuk melakukan tes darah untuk FIV dan FELV di dokter hewan. Ini adalah prosedur yang cepat, sederhana, dan bisa memberikan ketenangan pikiran yang tak ternilai. Dengan mengetahui status kesehatan setiap kucing, Anda bisa mencegah penularan yang tidak disengaja. Anggap saja ini seperti cek KTP sebelum masuk ke sebuah komunitas. Tes ini sangat penting, terutama jika Anda berniat memelihara lebih dari satu kucing di rumah. Jangan pernah berasumsi kucing baru Anda sehat hanya karena ia terlihat aktif dan lucu. Ingat, ada fase laten di mana mereka tidak menunjukkan gejala sama sekali.
Langkah pencegahan kedua yang krusial adalah vaksinasi. Nah, ini ada sedikit catatan penting. Saat ini, sudah tersedia vaksin untuk FELV, dan vaksin ini sangat direkomendasikan oleh banyak dokter hewan, terutama untuk kucing yang punya akses keluar rumah atau sering berinteraksi dengan kucing lain yang status kesehatannya tidak diketahui. Vaksin FELV ini bekerja dengan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk siap siaga melawan virus jika suatu saat nanti terpapar. Namun, untuk FIV ceritanya sedikit berbeda. Vaksin FEV memang ada, tapi penggunaannya masih kontroversial dan tidak tersedia di semua negara. Kenapa? Karena vaksin FEV bisa membuat hasil tes darah menjadi positif palsu, sehingga sulit untuk membedakan antara kucing yang divaksin dengan yang benar-benar terinfeksi. Oleh karena itu, konsultasikan dengan dokter hewan kepercayaan Anda tentang pilihan vaksinasi terbaik yang sesuai dengan gaya hidup dan tingkat risiko kucing Anda. Mereka akan memberikan rekomendasi yang paling tepat. Langkah pencegahan ketiga, dan mungkin yang paling efektif dari semuanya, adalah soal gaya hidup. Menjaga kucing kesayangan Anda untuk tetap di dalam ruangan, indoor, secara signifikan akan mengurangi risiko paparan terhadap FIV dan FELV. Logikanya sederhana, jika mereka tidak bertemu dan tidak berkelahi dengan kucing liar atau kucing tetangga yang mungkin terinfeksi, maka risiko penularan menjadi hampir nol. Ini adalah cara paling ampuh untuk melindungi mereka dari bahaya gigitan. Untuk FIV dan kontak dengan cairan tubuh kucing lain. Untuk FELV, selain itu sterilisasi, kastrasi pada jantan dan kebiri pada betina juga sangat membantu. Kenapa? Karena kucing yang sudah disteril cenderung tidak agresif, tidak punya hasrat untuk berkeliaran mencari pasangan, dan mengurangi perilaku berkelahi untuk memperebutkan wilayah. Jadi, selain mencegah populasi kucing yang tidak terkendali, sterilisasi juga merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan mereka dari virus-virus berbahaya ini. Sekarang, bagaimana jika, amit-amit, hasil tes kucing kita ternyata positif? Apakah ini akhir dari segalanya? Jawabannya adalah, tidak sama sekali. Didiagnosis positif FIV atau FELV bukanlah hukuman mati. Banyak kucing dengan FIV bisa hidup normal dan panjang umur, bahkan hampir sama dengan kucing negatif selama mereka dirawat dengan baik. Kucing dengan FELV memang memiliki prognosis yang lebih bervariasi, tapi dengan manajemen yang tepat, mereka juga bisa memiliki kualitas hidup yang baik selama bertahun-tahun. Kuncinya adalah mengubah status mereka dari kucing sakit menjadi kucing dengan kebutuhan khusus. Mereka butuh sedikit perhatian lebih, tapi cinta yang mereka berikan tetap sama besarnya, bahkan mungkin lebih. Jadi, jangan pernah berpikir untuk menyerah pada mereka. Mereka masih bisa jadi sumber kebahagiaan yang luar biasa di rumah Anda. Ini bukan akhir, tapi awal dari sebuah perjalanan baru sebagai pauren yang lebih waspada dan penuh kasih. Merawat kucing yang positif FIV atau FELV, itu intinya adalah tentang manajemen dan proaktif. Pertama, diet berkualitas tinggi. Makanan yang kaya nutrisi akan membantu menopang sistem kekebalan tubuh mereka yang sedang berjuang. Hindari memberikan daging mentah, karena risiko bakteri dari makanan mentah bisa sangat berbahaya bagi mereka. Kedua, lingkungan yang bebas stres. Stres bisa menekan sistem imun lebih jauh lagi. Jadi, ciptakan suasana rumah yang tenang, sediakan banyak tempat persembunyian yang nyaman, dan berikan banyak mainan untuk stimulasi mental. Jaga kebersihan lingkungan mereka, terutama litter box dan mangkok makan garis miring minum untuk meminimalisir paparan kuman. Intinya, perlakukan mereka seperti bangsawan yang butuh perlindungan ekstra dari dunia luar yang kejam. Anggap saja Anda adalah pengawal pribadi mereka yang paling setia. Mereka layak mendapatkannya, kan? Bagian terpenting dari merawat kucing positif adalah hubungan erat dengan dokter hewan. Jadwalkan kunjungan rutin, setidaknya setiap 6 bulan sekali, bahkan jika kucing Anda terlihat sehat. Kunjungan ini bukan cuma untuk vaksinasi tahunan, tapi untuk pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh. Dokter hewan akan memantau berat badannya, memeriksa kondisi gigi dan gusi yang sering jadi sumber infeksi, dan mungkin melakukan tes darah secara berkala untuk memantau fungsi organ dan jumlah sel darah. Dengan deteksi dini, masalah-masalah kecil bisa segera diatasi sebelum menjadi besar dan membahayakan nyawa kucing Anda.
Jangan ragu untuk segera menghubungi dokter hewan jika Anda melihat ada perubahan sekecil apapun pada perilaku atau kondisi fisik kucing Anda. Dalam kasus ini, menjadi pemilik yang sedikit lebay atau overprotective itu jauh lebih baik daripada menyesal kemudian. Sekarang mari kita hancurkan beberapa mitos. Mitos pertama, kucing FEV plus tidak bisa hidup bersama kucing FEV minus. Ini tidak benar. Seperti yang sudah kita bahas, FEV hanya menular lewat gigitan dalam. Selama kucing-kucing Anda bisa bergaul dengan damai, tidak ada perkelahian serius, mereka bisa hidup bersama dengan aman. Banyak rumah dengan banyak kucing yang memiliki anggota keluarga FIV plus dan FIV minus yang hidup harmonis selama bertahun-tahun. Yang penting adalah perkenalan yang dilakukan secara perlahan dan benar untuk memastikan mereka bisa akur. Namun, untuk FELV, ceritanya berbeda. Karena FELV menular melalui kontak kasual, sangat direkomendasikan agar kucing FELV Plus hanya tinggal dengan sesama kucing FELV Plus atau sebagai kucing tunggal di rumah untuk mencegah penularan. Ini adalah tindakan pencegahan yang penting dan bertanggung jawab. Jadi, bedakan baik-baik antara aturan untuk FIV dan FELV ya. Mitos kedua, kucing positif pasti hidupnya singkat dan penuh penderitaan. Ini juga keliru besar, terutama untuk FIV. Banyak kucing yang tidak pernah menunjukkan gejala parah seumur hidupnya dan meninggal di usia tua karena penyebab lain yang tidak terkait dengan virus. Mereka bisa bermain, bermanja-manja, dan hidup bahagia seperti kucing lainnya. Kucing VLV memang memiliki tantangan yang lebih besar, namun penuh penderitaan adalah kata yang terlalu kuat. Dengan perawatan suportif yang baik, manajemen stres, dan penanganan cepat saat muncul penyakit sekunder, mereka bisa menikmati hidup yang berkualitas. Tugas kita sebagai manusia mereka adalah memastikan mereka nyaman, bebas dari rasa sakit, dan dikelilingi oleh cinta. Kebahagiaan seekor kucing tidak diukur dari hasil tes darahnya, tapi dari seberapa sering ia mendengkur di pangkuan kita, kan? Lalu, bagaimana dengan adopsi? Haruskah kita takut mengadopsi kucing yang positif FIV atau FELV dari shelter? Jawabannya adalah, jangan takut. Kucing-kucing ini adalah jiwa-jiwa yang paling sering terlewatkan di shelter. Orang seringkali takut dengan label positif tanpa benar-benar memahami apa artinya. Padahal dengan mengadopsi mereka, Anda memberikan kesempatan kedua yang luar biasa. Shelter biasanya akan memberikan semua informasi yang mereka miliki tentang kondisi kesehatan kucing tersebut dan bagaimana cara merawatnya. Mengadopsi kucing dengan kebutuhan khusus ini bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga dan memuaskan. Anda tidak hanya menyelamatkan satu nyawa, tapi Anda juga membuktikan bahwa setiap kucing, terlepas dari status kesehatannya, berhak mendapatkan rumah yang penuh cinta dan kehangatan. Mereka akan membalas kebaikan Anda dengan cinta dan kesetiaan yang tak terbatas. Penting juga untuk memahami perbedaan antara infeksi progresif dan regresif pada FELV. Ini sedikit teknis, tapi penting. Tidak semua kucing yang terpapar FELV akan langsung sakit parah. Beberapa kucing dengan sistem imun yang kuat berhasil melawan virus dan masuk ke kondisi regresif. Artinya, virusnya ada di dalam tubuh tapi dalam keadaan tidur atau tidak aktif di dalam sumsum tulang. Kucing ini tidak menularkan virus dan bisa hidup normal. Namun, virus ini bisa bangun lagi suatu saat jika sistem imun mereka menurun karena stres atau penyakit lain. Sementara itu, kucing dengan infeksi progresif adalah mereka yang sistem imunnya tidak bisa mengendalikan virus. Virus ini terus berkembang biak dan menyebar, menyebabkan penyakit. Tes khusus bisa membantu dokter hewan membedakan kedua kondisi ini, yang akan sangat mempengaruhi prognosis dan rencana perawatannya. Ini menunjukkan betapa kompleksnya virus ini. Mari kita bicarakan sedikit tentang keuangan. Merawat kucing dengan FIV atau FELV memang terkadang membutuhkan biaya lebih. Kunjungan dokter hewan yang lebih sering, tes darah rutin, atau obat-obatan untuk mengobati infeksi sekunder bisa menjadi beban finansial. Ini adalah pertimbangan realistis yang harus dipikirkan. Namun, jangan biarkan ini langsung mematahkan semangat Anda. Banyak biaya bisa diminimalisir dengan tindakan pencegahan. Misalnya, menjaga kesehatan gigi mereka dengan baik bisa mencegah biaya cabut gigi yang mahal di kemudian hari. Memberikan makanan berkualitas bisa mengurangi risiko masalah pencernaan.
Memiliki asuransi hewan peliharaan juga bisa menjadi pilihan bijak untuk membantu menutupi biaya tak terduga. Anggap saja ini adalah investasi untuk kebahagiaan dan umur panjang anggota keluarga berbulu Anda. Kebahagiaan melihat mereka sehat jauh lebih berharga, bukan? Dukungan komunitas juga sangat penting. Jika Anda memiliki kucing yang positif, jangan merasa sendirian. Cari grup dukungan online, baik di Facebook atau forum pecinta kucing lainnya, yang didedikasikan untuk pemilik kucing dengan FIV atau FALV. Di sana, Anda bisa berbagi pengalaman, meminta saran, dan mendapatkan kekuatan dari orang-orang yang memahami persis apa yang Anda hadapi. Mereka bisa memberikan tips praktis tentang makanan, suplemen, atau cara mengatasi masalah perilaku tertentu. Berbagi cerita sukses tentang kucing positif yang hidup bahagia juga bisa sangat menginspirasi dan menghilangkan rasa cemas. Komunitas adalah sumber daya yang luar biasa. Ingat, kita semua ada di tim yang sama. Tim yang ingin memberikan kehidupan terbaik untuk para kucing yang kita cintai. Jangan ragu untuk mencari bantuan dan berbagi cerita Anda. Sebagai rangkuman singkat dari semua perbandingan ini, mari kita buat jelas. FIV, si virus antisosial, menular lewat gigitan ganas, bekerja lambat, dan kucing yang terinfeksi seringkali bisa hidup berdampingan dengan damai bersama kucing negatif. Di sisi lain, FALV, si virus ramah tapi mematikan, menular lewat kontak akrab sehari-hari. Progresnya bisa lebih cepat dan sering dikaitkan dengan kanker, dan idealnya kucing yang positif dipisahkan dari yang negatif. Keduanya sama-sama menyerang sistem imun, keduanya tidak menular ke manusia, dan yang terpenting, keduanya bisa dideteksi dengan tes darah sederhana. Memahami perbedaan fundamental ini akan membantu Anda membuat keputusan yang tepat tentang pencegahan, pengujian, dan bagaimana mengatur kehidupan multikucing di rumah Anda jika salah satunya ternyata positif. Pengetahuan adalah perisai terbaik untuk melindungi mereka. Pada akhirnya, tanggung jawab terbesar kita sebagai pemilik kucing adalah edukasi. Edukasi untuk diri kita sendiri dan edukasi untuk orang lain. Semakin banyak orang yang paham tentang FIV dan FALV, semakin sedikit stigma dan misinformasi yang beredar. Ini akan membantu lebih banyak kucing positif menemukan rumah, mencegah penularan yang tidak perlu, dan memastikan semua kucing mendapatkan perawatan yang layak mereka dapatkan. Jadi, saat teman Anda mau adopsi kucing, ingatkan mereka untuk melakukan tes. Saat Anda melihat postingan yang salah tentang virus ini, berikan koreksi dengan sopan. Dengan menyebarkan informasi yang benar, kita secara kolektif menciptakan dunia yang lebih aman dan lebih baik untuk semua kucing, baik yang berkeliaran di jalanan maupun yang sedang tidur nyenyak di atas laptop kita saat ini. Kita adalah suara bagi mereka yang hanya bisa mengeong, dan itu adalah sebuah kehormatan besar. Jadi, gimana? Sekarang kalian tahu kan apa yang bersembunyi di balik nama FIV dan FALV yang menyeramkan itu? Ini bukan lagi sekadar nama asing, tapi sebuah realita yang harus kita hadapi dengan pengetahuan dan persiapan. Ingat, 3 kata kuncinya: tes, pencegahan, dan manajemen. Menjadi pauren, itu bukan cuma soal memberi makan dan membersihkan litter box. Ini adalah komitmen seumur hidup untuk menjaga mereka tetap aman, sehat, dan bahagia. Walaupun terkadang mereka suka mencuri ayam goreng dari meja atau menjatuhkan barang-barang tanpa alasan, mereka adalah bagian dari keluarga kita. Dan keluarga saling menjaga, kan? Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, agar tidak ketinggalan info penting lainnya seputar dunia perkucingan. Dan yang paling penting, bagikan video ini ke teman-teman sesama pecinta kucing. Satu share dari kalian bisa menyelamatkan 1 nyawa Anabul. Sebagai pertanyaan terakhir, apa satu hal baru yang kalian pelajari dari video ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.